Kita hidup di era di mana kecerdasan buatan mulai menggantikan peran manusia, dan eksplorasi ruang angkasa menjadi berita harian. Namun, di balik gemerlap layar smartphone kita, Indonesia masih menyimpan sebuah paradoks besar. Sebuah ruang gelap di mana batas antara kesalehan dan kegilaan menjadi kabur. Selamat datang di diskusi hari ini. Kita akan membedah fenomena spiritualitas gelap. Sebuah situasi di mana agama tidak lagi hanya menjadi kompas moral, melainkan komoditas yang dibalut mistisisme murah, klaim-klaim nyeleneh, dan industri pembodohan yang kian subur. Mari kita bicara jujur. Garis antara dukun dan ulama di negeri ini seringkali sengaja dikaburkan. Oknum-oknum ini tahu betul bahwa masyarakat kita lebih takut pada kutukan daripada logika, dan lebih percaya pada air doa daripada diagnosa medis. Dukun berkedok agama adalah predator paling berbahaya. Mereka menggunakan atribut suci, sorban, tasbih, dan ayat-ayat Tuhan sebagai perisai untuk melakukan praktik sihir murahan yang sebenarnya hanyalah trik sulap level pemula. Mulai dari pembersihan rumah dari jin yang seringkali fiktif, hingga klaim transfer penyakit ke kambing. Masalahnya bukan pada gaibnya, karena itu adalah bagian dari iman. Masalahnya adalah monetisasi ketakutan. Ketika agama dijadikan alat validasi untuk penipuan materi, kita tidak sedang bicara soal spiritualitas. Kita sedang bicara soal kriminalitas yang dibungkus dengan bau kemenyan dan parfum misik. Beralih ke panggung yang lebih besar, kita melihat munculnya fenomena kultus individu terhadap oknum kiai atau habib yang membawa narasi nyeleneh. Kita mendengar cerita tentang air bekas cucian tangan yang dianggap berkah, atau klaim-klaim silsilah dan kesaktian yang menentang hukum alam maupun logika teologi itu sendiri. Disinilah khurafat, cerita-cerita fiktif yang dianggap suci, mulai merusak fondasi berpikir umat. Ketika seorang tokoh agama dianggap maksum atau tidak bisa salah, maka akal sehat pengikutnya otomatis mati. Kita melihat narasi di mana kepatuhan buta lebih dihargai daripada kritisnya daya pikir. Mengapa ini terjadi? Ya karena kita seringkali lebih mencintai bungkus daripada isi. Kita lebih memuja nasab daripada adab dan ilmu. Akhirnya, panggung dakwah berubah menjadi panggung sirkus, di mana pertunjukan kesaktian lebih laku dijual daripada tuntunan moralitas yang nyata. Apa dampak dari semua ini? Dampaknya adalah stagnasi intelektual. Saat bangsa lain berdebat tentang etika cloning atau energi terbarukan, kita masih sibuk memperdebatkan apakah seekor jin bisa masuk ke dalam botol sirup, ataukah kencing seorang tokoh bisa menyembuhkan kanker. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang malas berpikir. Mengapa harus bekerja keras jika ada jimat penglaris? Mengapa harus ke dokter jika ada orang pintar? Ini adalah lingkaran setan pembodohan. Ketika umat lebih menyukai dogma mistis daripada dialektika ilmu pengetahuan, maka secara perlahan kita sedang menggali lubang kemunduran peradaban kita sendiri. Inilah yang disebut sebagai agama sebagai candu dalam arti yang paling negatif, menidurkan kesadaran dan mematikan nalar kritis. Spiritualitas seharusnya membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, bukan justru merantainya dalam ketakutan dan khurafat. Kita wajib menghormati ulama-ulama yang lurus, namun mengkultuskan oknum ulama hingga meninggalkan akal sehat dan dalil sahih adalah sebuah kekeliruan nyata. Sudah saatnya kita menyaring mana yang benar-benar ajaran langit, dan mana yang hanya sekadar manipulasi di bumi. Karena pada akhirnya, Tuhan memberikan kita akal bukan untuk disimpan di laci, tapi untuk digunakan sebagai lentera guna memahami wahyunya. Satu-satunya jalan keluar dari carut-marut pembodohan ini adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman yang benar, tanpa tambahan khurafat, tanpa bumbu sihir, dan tanpa kepentingan duniawi. Hanya dengan cara itulah, iman kita akan tegak di atas ilmu, bukan di atas ilusi. Mari terus belajar dan tetap kritis. Sampai jumpa di pemikiran berikutnya.